Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi hak asasi manusia. A. Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak asasi manusia lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di Indonesia dibagi ke dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan atau kemunculan berbagai organisasi pergerakan nasional dan periode sesudah kemerdekaan. Legitimasi hak asasi manusia di Indonesia secara formal tercantum dalam UUD NRI tahun 1945 dan Maklumat Pemerintah 3 November tahun 1945. Pada periode 1945 sampai 1959, Indonesia ikut serta menandatangani dan mengesahkan dua konvensi HAM internasional, yaitu Konvensi Geneva dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Terdapat pula Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia. RANHAM adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Manusia memiliki hak kodrati yang meliputi hak hidup atau bisa disebut the right to life, hak untuk merdeka atau bisa disebut the right to liberty, dan hak memiliki kekayaan, the right to property. Macam-macam hak asasi manusia mencakup 1. Hak asasi pribadi, 2. Hak asasi politik, 3. Hak asasi ekonomi, 4. Hak asasi hukum, 5. Hak asasi sosial dan budaya, 6. Hak asasi tata cara peradilan dan perlindungan. Ciri-ciri khusus hak asasi manusia: 1. Hakiki, 2. Universal, 3. Permanen atau tidak dapat dicabut, 4. Tidak dapat dibagi. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang saling berkaitan. Contohnya, seorang pelajar akan mendapatkan haknya, yaitu ilmu pengetahuan setelah ia menjalankan kewajibannya, yaitu belajar dengan sungguh-sungguh. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nilai-nilai dasar dari Pancasila adalah sebagai berikut: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perwujudan nilai instrumental umumnya berbentuk peraturan, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga peraturan daerah. Nilai praksis terwujud pada penerapan nilai-nilai Pancasila baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM meliputi pelanggaran hak asasi manusia yang dapat bersifat kejahatan biasa atau bisa disebut ordinary crimes, dan kejahatan luar biasa yang bisa disebut extraordinary crimes. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seseorang adalah: 1. Tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. 2. Belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. 3. Sikap individualisme. 4. Kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. 5. Rendahnya sikap toleransi. Faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar diri seseorang adalah: 1. Lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. 2. Penyalahgunaan kekuasaan. 3. Penyalahgunaan kemajuan teknologi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yaitu: 1. Peristiwa Tanjung Priok 1984, 2. Peristiwa Aceh 1990 sampai 1998, 3. Kasus terbunuhnya Marsinah tahun 1993, 4. Kasus terbunuhnya wartawan Udin tahun 1996, 5. Tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998, 6. Peristiwa kekerasan di Timor Timur pasca jajak pendapat 1999. D. Upaya penegakan hak asasi manusia. Pasal 28 ayat 4 UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM antara lain: 1. Kewajiban untuk menghormati atau bisa disebut the obligation to respect, hak asasi manusia. 2. Kewajiban untuk melindungi, the obligation to protect, hak asasi manusia. 3. Kewajiban untuk memenuhi, the obligation to fulfill, hak asasi manusia.
4. Kewajiban untuk memajukan, mengembangkan, meningkatkan the obligation to promote hak asasi manusia. Upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM bergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Namun apabila pelanggaran merupakan kategori ringan atau biasa, penyelesaiannya melalui peradilan umum. Adapun proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut UU Nomor 26 Tahun 2000 adalah sebagai berikut. 1. Penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM. 2. Penyidikan yang dilakukan oleh Jaksa Agung. 3. Penuntutan. 4. Pemeriksaan di pengadilan. Terima kasih yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.